Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Septi Amalia dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer dan dunia kesehatan. Dalam bidang kesehatan, di era keterbukaan informasi, teknologi komputer sangat berperan penting. Penggunaan komputer dalam bidang kesehatan tidak hanya akan dirasakan manfaatnya oleh para penggunanya, tetapi juga oleh organisasi seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Komputer secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Komputer dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Peranan komputer dalam dunia kesehatan. Yang pertama dalam bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Dengan adanya komputer, memeriksa data-data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah dan praktis untuk dilakukan. Komputer mempermudah jalannya suatu sistem di sebuah rumah sakit. Yang kedua, dalam bidang farmasi. Komputer juga berperan sangat penting dalam bidang farmasi, misalnya untuk merekod resep dan dosis, serta menyimpan data harga obat-obatan. Selain itu, dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya. Misalnya Panadol, Feminax, Konstan adalah obat penahan rasa sakit. Yang ketiga, untuk mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya komputer, DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit. Karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. Yang keempat, untuk memonitoring status pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dengan mudah dilacak. Data-data personal pasien juga dengan mudah dilihat. Selain itu, dokter ataupun perawat dapat melihat rekaman hasil periksa, keluhan dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh si pasien, tanggal kedatangan pasien terakhir kali berobat, rekod resep yang pernah diberikan. Yang kelima, untuk penelitian. Penelitian ilmiah yang sering dilakukan dalam bidang kesehatan sangatlah bergantung pada penggunaan komputer. Penggunaan komputer dapat memaksimalkan hasil penelitian, karena dengan adanya komputer, penelitian itu dapat ditelusuri lebih dalam dan lebih detail. Misalnya, penelitian untuk mendeteksi bakteri atau virus baru, pendeteksian DNA, dan lain sebagainya. Yang keenam, melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia. Untuk dapat melihat organ tubuh bagian dalam manusia, telah ditemukan begitu banyak alat canggih. Namun, hampir seluruh alat tersebut masih bergantung pada perangkat komputer sebagai sarana untuk penyaluran data ataupun gambarnya. Oleh karena itu, komputer memiliki peranan yang vital juga dalam melihat dan menganalisa organ-organ tubuh manusia tersebut. Contoh penggunaan sistem komputer untuk menganalisis organ-organ tubuh manusia. Yang pertama ada sistem Computerized Axial Tomography atau CAT atau kita sering sebut dengan CT scan, berguna untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Seperti ini gambarnya. Lalu ada sistem Dynamic Spatial Reconstructor atau DSR, berguna untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak. Lalu ada SPECT atau Single Photon Emission Computer Tomography, merupakan sistem komputer yang mempergunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Lalu yang selanjutnya ada PET atau Position Emission Tomography, merupakan sistem komputer yang menampilkan gambar yang mempergunakan isotop radioaktif. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu ada NMR atau Nuclear Magnetic Resonance,
yaitu teknik mendiagnosa dengan cara memagnetikkan nukleus atau pusat atom dari atom hidrogen. Seperti ini alatnya. Lalu ada USG atau ultrasonografi. Adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi, 250 kHz sampai 2000 kHz, yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu selanjutnya ada helical CT scan, adalah alat untuk pemeriksaan organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal. Paling kecil jarak antara potongan 3 mm. Lalu ada magnetic resonance imaging atau MRI, adalah alat untuk pemeriksaan organ tubuh secara komputerisasi dengan potongan transversal, koronal, dan sagittal. Lalu selanjutnya adalah dampak positif dan negatif komputer dalam dunia kesehatan. Dampak positif komputer dalam dunia kesehatan yang pertama, banyak ditemukan alat untuk mengganti organ tubuh yang rusak, seperti transplantasi jantung, transplantasi hati, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga, sumber informasi kesehatan yang lebih lengkap dan mudah. Yang keempat, pengawasan gaya hidup sehat dengan genggaman. Karena sekarang banyak aplikasi gadget yang menawarkan aplikasi untuk mengecek kesehatan. Jadi itu sangat berguna sekali. Yang kelima, ada perkembangan keilmuan atau riset di bidang kesehatan. Yang keenam, penurunan biaya atau efisiensi. Selain dampak positif, penggunaan komputer dalam dunia kesehatan juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Yang kedua, radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone atau komputer dapat merusak penglihatan. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Yang keempat, banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet. Sekian penjelasan tentang komputer di dunia kesehatan. Terima kasih.